sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Haji Haris Nasution, Bapak Haji Mulyadi selaku orang tua dan ketua masjid Ikhlas, segenap pengurus Masjid Akhir Ikhlas, jamaah Majlis Ta'lim dan juga jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Di awal pertemuan ini saya mengucapkan minal aidin al faizin, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada kesucian dan juga termasuk orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang dengan puasa dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan kemarin itu meninggalkan athar atau meninggalkan bekas-bekas. Harusnya yang di Ramadan kemarin itu rajin banget memberikan takjil, memberikan iftar, itu namanya sedekah. Berarti nanti selepas Ramadan harus rajin sedekah juga. Minimal itu seminggu sekali ke masjid kasih sedekah. Apa itu Jumat berkah, apa itu bentuk sedekah-sedekah yang lain, manggil anak yatim. Sedekah, pemberian kita kepada orang-orang yang memang membutuhkan di bulan Ramadan ini hendaknya ada akarnya dan ada bekasnya, sehingga di luar Ramadan ini masih kita terus biasakan. Jadi jangan di Ramadan aja, jadi dibawa keluar di luar Ramadan itu tetap kita laksanakan juga. Kemudian yang kedua, selain sedekah, biasanya itu yang sering kita lakukan iktikaf. Betul. Iktikaf kita sering banget. Iktikaf yang paling lama itu kalau habis zuhur ngadem. Di zuhur, apalagi orang kantoran di zuhur ya jam 12 tidur dah. Niat iktikaf. Nah, tapi tentunya yang dimaksud dengan iktikaf seperti ini, yang dimaksud dengan iktikaf di sini bukan hanya iktikaf ya numpang ngadem, bukan, tapi benar-benar diam di masjid. Nawaitu an a'takifa sunnatan lillahi ta'ala, aku niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Bisa baca Quran, bisa dengan zikir, dan bisa dengan ibadah-ibadah lain, sholat sunnah apapun yang memang tidak dilarang. Karena memang sholat sunnah itu kalau mutlak waktunya adalah sholat sunnahnya adalah sholat sunnah mutlak. Ada waktu-waktu yang diharamkan, diantaranya habis asar. Itu kalau niat kita sholat sunnah mutlak, artinya nggak ada sebab apa-apa, nggak boleh haram. Jadi jangan bilang saya mah ba'diyah asar rajin Ustaz. Ya ba'diyah asar. Ini orang saking rajinnya ba'diyah subuh, nggak boleh. Habis asar, habis subuh udah nggak boleh kalau tidak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh. Sebab yang dimaksud di sini adalah sebab yang berbarengan atau sebab yang terdahulu. Kalau sebab yang berbarengan, contohnya ada jenazah, maka boleh. Sholat apapun, sholat sunnah maupun sholat apapun itu tidak boleh dilakukan di beberapa waktu, diantaranya habis subuh dan juga habis asar, kecuali kalau ada sebab berbarengan atau sebab yang lalu. Sebab barengan seperti jenazah, ada jenazah habis sholat asar boleh, nggak apa-apa, karena ada sebab berbarengan. Atau ada sebabnya itu sebab yang terdahulu. Sebab terdahulu itu apa? Kodok contohnya, kita kodok sholat boleh.
Nah, itikaf kita di Ramadan kita bawa keluar Ramadan ini dengan niat itikaf dan juga tentu diisi dengan ibadah-ibadah di masjid. Bisa dengan sholat, asalkan di waktu-waktu yang memang diperbolehkan sholat. Bisa dengan zikir dan bisa dengan ibadah-ibadah yang lain. Iktikaf. Kemudian yang ketiga, akhir Ramadan itu yang memang sering kita biasakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Selain iktikaf, selain sedekah itu sangat dianjurkan, yaitu membaca Al-Quran. Saya tahu di sini orang pada hatam semua ya. Kemarin hatam kulhu 3 kali, 1 kali hatam tuh. Baca Qur'an karena kata Rasulullah al-ikhlas thuluthul Quran. Al-ikhlas itu ada sepertiganya Al-Quran. Waktu Sayyidina Ali disuruh menghatamkan oleh Rasulullah Al-Quran, Sayyidina Ali cuma baca al-ikhlas doang 3 kali. Loh kok Ali 3 kali al-ikhlas, emang itu hatam Quran? Kan kata engkau ya Rasulullah al-ikhlas thuluthul Quran. Al-ikhlas itu sepertiga Quran kan kata engkau. Ya sepertiga kali 3 ya berapa? 1. Sayyidina Ali cerdas begitu. Nah, membaca Al-Quran di luar Ramadan ini hendaknya juga kita biasakan. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan kemarin, ini terus dijaga. Jangan sampai terputus, terutama yang memang mudah kita lakukan. Seperti iktikaf, sholat Jumat lah minimal. Sholat Jumat begitu udah ada panggilan jam 11 misalnya, langsung buru-buru niat iktikaf. Niat iktikaf, hati kita tergantung pada masjid, minimal seminggu sekali itu ada iktikaf, yaitu di waktu Jumatan. Jangan saingan mulu sama khotib. Khotib datang belakangan, dia belakangan lagi. Kalau khotib lain Pak, kalau khotib jangan ditiru. Kalau khotib memang sunnahnya datang belakangan. Cuma paling yang bingung nanti Pak Haji mau PSP, mana ini khotibnya nggak datang-datang. Kalau khotib memang sunnahnya datangnya belakangan. Tapi kalau selain khotib, makmum ini disunahkan mubadarah atau segera datang ke Jumatan. Nah, inilah niat iktikaf kita. Di luar Ramadan kita jaga iktikaf kita jaga sedekah dan juga kita jaga bacaan-bacaan Al-Quran kita. Bacaan-bacaan Al-Quran kita yang memang dulu sempat hatam, maka di luar Ramadan ya paling tidak bisa dihatamkan juga dalam sebulan sekali, atau kalau nggak bisa 3 bulan sekali, atau kalau nggak bisa minimal 4 bulan sekali. Kalau minimal 4 bulan sekali, setahun berarti bisa 3 kali minimal itu. Dijaga 3 hal ini yang merupakan kebiasaan kita di Ramadan, hendaknya kita lakukan juga di luar Ramadan. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, hadirin, alhamdulillah sampai sekarang, sampai waktu ini, sampai jam ini Allah masih mentakdirkan kita orang-orang yang tetap memeluk iman dan Islam kita. Alhamdulillah Allah masih tetapkan iman kita, masih tetap Islam kita. Ini anugerah, ini pemberian Allah yang sangat luar biasa. Karena iman itu, hadirin, ibarat SK. Iman itu seperti SK-nya ASN. Dulu namanya PNS ya. Iya. Sekarang ASN. ASN ini kalau udah punya SK, dia datang ke kantor. Datang ke kantor iktikaf apa jadi masjid kira-kira? Di masjid kantor nggak kerja. Gaji bulan dapat gak tuh? Gaji bulan dapat gak? Dapat. Orang udah punya SK. Tapi kalau belum punya SK, masih honor dia, belum punya SK, datang ke kantor, dia iktikaf aja di masjid, dapat bulanan nggak? Ya kagak, orang kagak kerja apa-apa. Tapi bagaimana? Dia harus kerja. Dia harus kerja, harus pegang apa aja yang bisa dia pegang sesuai dengan kemampuan dia. Ya nanti gajinya atau balasannya atau upahnya ya sesuai dengan pekerjaan dia. Lain sama ASN yang sudah punya SK. ASN sudah punya SK, dia nggak kerja aja itu pasti dapat bulan gaji. Demikian juga kita orang-orang beriman ini seperti orang yang udah pegang SK. Kalau andai ada orang beriman, ada orang Islam nih, andai dia iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada hari akhirat, kagak sholat misalnya, kagak ngaji, masuk surga nggak? Masuk surga pasti. Cuma mampir ke neraka dulu. Tapi jaminan masuk surga nggak? Jamin, pasti jamin masuk surga, karena masih punya keimanan dan dia Islam,
pasti masuk surga. Ini keistimewaan iman, seperti SK. Dia pegang iman, itu berarti dia pegang SK. Nah, kalau dia tidak melakukan apa-apa, ya Pak, nanti mampir dulu. Beda dengan orang-orang yang tidak punya SK. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan amal-amal, sebutannya kadang-kadang di Al-Quran dengan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau nggak punya SK, nggak punya iman, kira-kira dapat upah nggak? Dapat upah nggak? Dapat, cuma di dunia doang. Ada orang nggak iman kepada Allah, nggak iman kepada Nabi Muhammad, dia rajin sedekah. Karena sedekahnya ini ditambahkan, makin banyak dia ngeluarin, makin banyak dia dermawan, makin kaya dia. Ada kayak begitu? Banyak. Itu karena Allah kasih upahnya, ya upahnya sekarang di dunia ini. Tapi nanti di akhirat, karena dia nggak punya SK, dia nggak punya iman, maka dia nggak pegang apa-apa. Tetap Allah upah, Allah kasih upah, Allah kasih balasan, cuma ya di dunia aja. Di akhirat nggak akan Allah berikan. Nah, alhamdulillah kita Allah tetapkan iman, Allah tetapkan Islam kita. Ini berarti kita sudah pegang SK. Amin. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita mohonkan kepada Allah supaya Allah tetapkan iman dan Islam kita. Di akhir tasyahud, di akhir kita sebelum salam itu kan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ada di atas agamamu. Maksudnya biar iman dan Islam kita tetap. Kalau iman dan Islam kita tetap, insya Allah ini kita sudah pegang SK tadi. Cuma aja kalau orang yang bagus, kalau ASN yang baik, itu pasti kerjanya juga baik. Begitu juga kita. Kalau orang kita jadi orang beriman yang baik, orang Islam yang baik, maka kita harus ada amilus solihah, harus ada amal-amal, perbuatan-perbuatan yang memang wajib kita lakukan sebagaimana kapasitas kita sebagai orang Islam. Ya orang Islam sholat, orang Islam ya puasa Ramadan, orang Islam ya zakat, harus begitu. Supaya kita menjadi orang yang iman dan juga amal soleh, menjadi orang yang memegang SK dan juga bertanggung jawab dengan SK itu. Nah yang terakhir hadirin, dengan jaminan ini kalau beriman tapi bukan hanya sekedar iman, disempurnakan dengan amal-amal soleh, maka iman dan amal soleh ini punya dua faedah. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang tadi sudah pegang SK dan juga dia kerjanya bagus. Yang pertama, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kata Allah, kami akan hapuskan dosa-dosa mereka. Kenapa dihapuskan? Ya sebab iman dan juga sebab amal soleh. Orang iman atau orang Islam ini melakukan perbuatan-perbuatan baik, sholat dari asar, kemudian nungguin waktu, kemudian sampai maghrib dia sholat lagi, maka sholat maghribnya ini bisa jadi kafarah, bisa jadi penghapus dosa antara asar dan maghrib. Nanti maghrib ketemu isya, maka sholat isyanya bisa jadi kafarah, bisa jadi penghapus antara maghrib dan isya. Terus begitu, dari isya ke subuh dia sholat subuh lagi, maka sholat subuhnya itu bisa jadi penghapus dosa dari isya ke subuh. Ini makna dari lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Orang beriman yang beramal soleh, maka kami hapuskan dosa-dosanya. Semua amal soleh, bukan hanya sholat, tapi seluruh amal soleh, sedekah, kemudian puasa, ini bisa menjadi penghapus dosa bagi dosa-dosa yang sebelumnya. Fungsi yang pertama atau faedah yang pertama dari iman dan amal soleh. Yang kedua, selain bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita sebelumnya, iman dan amal soleh ini juga ada bentuknya nanti dan akan dibalas oleh Allah. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Bukan berarti kalau udah jadi tip X, udah jadi penghapus, terus udah nggak ada faedahnya lagi, habis pahalanya, bukan, tapi ngapus dosa juga, nanti di akhirat ada juga bentuknya.
Mudah-mudahan dengan iman dan amal soleh ini dan juga amalan-amalan yang sudah kita biasakan di Ramadan, kita jaga keistiqomahannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapat kafarah, pengampunan dosa-dosa dari Allah, dan juga Allah balas amal ibadah kita dengan yang paling baik di sisi Allah. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.